Waktu terus berjalan, manusia terus berinovasi untuk mencapai kebutuhannya. Salah satu inovasi yang dibuat oleh manusia adalah teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini teknologi informasi sudah diterapkan dalam pemerintahan. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan menerima pelayanan publik. Salah satu penerapan teknologi informasi yang digunakan secara masif oleh pemerintah Indonesia adalah sertifikat vaksinasi. Sertifikat vaksinasi dibuat untuk mempermudah pemerintah dalam mendata vaksinasi harian guna mencapai target vaksinasi nasional. Namun sangat disayangkan, website Peduli Lindungi tidak dapat melindungi data penduduk. Hal yang paling mengejutkan adalah jika data vaksinasi Presiden Joko Widodo ikut tersebar di dunia maya. Hal ini membuat publik khawatir dan bertanya, seberapa amankah tata kelola teknologi informasi yang dimiliki pemerintah? Maka dari itu, kami akan menjelaskan bagaimana tata kelola teknologi informasi yang seharusnya dilakukan untuk mencapai berbagai tujuan nasional. Tata kelola teknologi informatika merupakan sebuah konsep yang dihasilkan dari cabang Departemen Teknologi Informatika. Konsep ini adalah seperangkat aturan, peraturan, dan juga kebijakan yang menetapkan serta memastikan operasi teknologi informatika yang efektif, terkontrol, dan berharga. Konsep ini juga menyediakan metode untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi kinerja teknologi informatika sebagaimana hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Tata kelola dalam teknologi informatika berfungsi untuk mengelola dan mengoptimalkan teknologi informatika hingga sedemikian rupa untuk bisa mendukung, melengkapi, ataupun memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Tata kelola teknologi informatika didefinisikan oleh Well dan Rose sebagai hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informatika. Menurut Kobit, yang menjadi dasar umum dalam tata kelola TI dari lembaga ISAKA didefinisikan sebagai struktur, hubungan, dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan lembaga untuk mencapai tujuannya, diiringi dengan penyiimbangan resiko dan keuntungan melalui teknologi informatika dan prosesnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan dan organisasi tata kelola teknologi informasi. Agar tata kelola teknologi informasi berjalan dengan efektif dan efisien, maka perencanaan adalah hal yang dibutuhkan. Perencanaan ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi agar penerapannya dapat semaksimal mungkin. Langkah pertama adalah membangkitkan kesadaran perlunya tata kelola teknologi informasi dalam sebuah organisasi. Tujuan dari rencana ini adalah untuk memantapkan kesadaran terhadap sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang ada perlu memahami pentingnya teknologi informasi, mengetahui tingkatan tata kelola teknologi informasi, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sumber daya manusia yang baik adalah tolak ukur dari keberhasilan tata kelola teknologi informasi, karena merekalah yang akan menjalankan fungsi dan tujuan dari pengelolaan teknologi informasi dari sebuah organisasi ataupun pemerintahan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi alat bantu yang digunakan untuk merancang penerapan tata kelola teknologi informasi. Alat bantu yang dimaksud terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, aktivitas dan subjek yang terdiri dari tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mengelola teknologi informasi, dan subjek yang artinya indikator yang perlu diperhatikan seperti sasaran, peluang, resiko, proses utama, dan kompetensi utama. Yang kedua, pengukuran hasil yang berhubungan dengan tata kelola teknologi informasi, seperti keselarasan antara tujuan organisasi dengan teknologi informasi yang ada, seperti efisiensi biaya, dan kemampuan serta kompetensi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah best practice, yang terdiri atas kumpulan aktivitas yang akan dilakukan sebagai penunjang penyelenggaraan teknologi informasi di suatu organisasi.
Langkah ketiga adalah mengetahui keadaan teknologi informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Tujuannya agar organisasi mengetahui sejauh mana kesiapan teknologi informasi yang ada dan mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Proses identifikasi potensi masalah ini harus dilakukan sedini mungkin agar permasalahan di kemudian hari dapat dicegah lebih awal dan sumber daya manusia sudah siap untuk mengatasinya. Langkah terakhir dari perencanaan ini adalah menjalankan keseluruhan perencanaan yang ada seperti menetapkan kerangka kerja organisasi tata kelola, menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan tujuan. Yang ketiga, memahami dan mengidentifikasi resiko, mendefinisikan area, proses teknologi informasi secara kritis, menganalisa kapabilitas saat ini dan mengidentifikasi kesenjangannya, membangun strategi perbaikan dengan memutuskan prioritas proyek dari teknologi informasi yang ada dan ditetapkan dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, mengukur hasil dan menetapkan mekanisme balance scorecard untuk mengukur kinerja. Untuk pengorganisasian tata kelola teknologi informasi dapat dengan melakukan penyebaran sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya dan potensinya. Hal ini penting agar kinerja dapat terarah sesuai dengan kemampuan setiap anggota yang ada. Tujuan dari organisasi ini juga dapat membuat tata kelola teknologi informasi dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, agar nantinya tata kelola teknologi informasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal dari organisasi atau pemerintahan. Dalam melakukan pengadaan tata kelola teknologi, terdapat 6 proses yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah mengidentifikasi solusi bagi pemerintahan, yakni apa saja yang dibutuhkan pemerintah dalam melakukan pemerintahannya, seperti teknologi informasi yang mudah, efisien, nyaman, dan efektif. Hal itu berguna untuk dapat memberikan masyarakat pelayanan publik yang baik demi mewujudkan good governance. Setelah mengidentifikasi solusi bagi pemerintah, diadakan dan memelihara perangkat lunak aplikasi dengan tujuan mempermudah pelaksanaan layanan publik bagi masyarakat. Ketiga, membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi, yakni aplikasi yang telah dibuat tersebut dapat digunakan dan diakses oleh semua kalangan masyarakat. Maka dari itu, sistem yang digunakan harus ringan dan mudah. Yang keempat, yakni menyusun prosedur kerja dan pemeliharaan terhadap aplikasi yang telah dibuat. Kelima, mengakreditasi sistem dalam aplikasi dengan baik. Yang terakhir, dengan mengelola perubahan, di mana terjadi adanya perubahan tingkat kualitas aplikasi tersebut. Setelah melakukan pengadaan, masuklah ke dalam penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi. Terdapat 13 proses yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang pertama adalah menentukan standar kepuasan, dengan tujuan agar pencapaian mutu layanan dapat diawasi dan dilaporkan, sehingga dapat merasa puas akan pencapaian yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, memonitor keterlibatan pihak ketiga. Yang ketiga, menjaga kinerja dan kapasitas. Keempat, menjamin pelayanan yang berkesinambungan, yakni menyediakan layanan teknologi informasi berkesinambungan yang membutuhkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian perencanaan teknologi informasi. Kelima, mengelola sistem keamanan dengan menjaga keamanan data pribadi para pengguna aplikasi tersebut. Keenam, mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya, memperlihatkan gambaran biaya yang lengkap dan akurat, sistem alokasi biaya yang fair dan telah disetujui. Ketujuh, mendidik dan melatih pengguna, memberikan penjelasan dengan mudah di dalam aplikasi tersebut agar pengguna dapat dengan mudah memahami. Kedelapan, membantu pelanggan sistem. Kesembilan, memantau konfigurasi. Kesepuluh, mengatasi keluhan dan masalah. Kesebelas, mengelola data. Kedua-belas, mengelola fasilitas. Fasilitas yang ada di dalamnya harus dikelola dengan baik dan terus mengalami peningkatan. Yang terakhir, mengelola operasi. Fokus utama proses ini adalah memenuhi kegiatan operasional setiap level layanan untuk penjadwalan pemrosesan data dan melindungi keluaran yang sensitif, serta pengawasan dan memelihara infrastruktur. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menetapkan peraturan tentang panduan tata kelola teknologi informasi nasional. Peraturan tersebut diperuntukkan bagi seluruh instansi yang ada di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, ataupun kota. Tentunya, peraturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi tata kelola teknologi informasi. Mekanisme
Monitoring dan evaluasi tata kelola teknologi informasi dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal dilakukan dengan evaluasi indikator keberhasilan yang telah dilakukan pada proses tata kelola teknologi informasi. Secara eksternal dilakukan dengan evaluasi indikator keberhasilan oleh pihak di luar instansi. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas contoh dari tata kelola pemerintahan teknologi informasi yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi e-government berupa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi seluruh instansi pemerintah maupun digital government di Indonesia. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Nah, untuk itu ada banyak sekali inovasi pemerintah dalam mengembangkan digital government itu sendiri. Salah satunya yang ada di Kabupaten Tegal yaitu EPBB atau Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah pembayaran pajak bumi dan bangunan pada masyarakat di Kabupaten Tegal. Nah, aplikasi ini sendiri dibuat oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau BP2D dengan tujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran PBB, mempercepat proses pembayaran PBB, dan mengejar ketertinggalan revolusi digital, serta membiasakan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Selain itu, EPBB ini juga sangat membantu dalam penyimpanan bukti pembayaran PBB secara online dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengumpulan pajak yang dilakukan secara manual. Nah, di sisi lain, masih banyak sekali kekurangan dalam penerapan tata kelola pemerintahan teknologi informasi di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu hal yang mengejutkan adalah pada tanggal 12 Mei 2021, warganet diramaikan dengan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang menurut info yang beredar, data yang bocor ini terdiri dari nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor ponsel, nama mereka, email, bahkan alamat rumah. Nah, disebutkan di dalam data tersebut memang tidak ada password dan data pribadi dijual di dalam forum peretas, yang mana data bocor ini diduga didapatkan dari data BPJS Kesehatan. Kebocoran data pribadi sangatlah berbahaya karena dapat dimanfaatkan oleh oknum dengan melakukan kejahatan digital, terutama kejahatan perbankan, yaitu dengan membuat KTP palsu dan kemudian membobol rekening korban. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola teknologi informasi di Indonesia belumlah sepenuhnya berjalan dengan baik. Untuk itu, perlu adanya evaluasi mendalam agar hal serupa tidak terjadi kembali. Pada akhirnya, tata kelola teknologi informasi menjadi hal yang penting dalam pemerintahan ataupun organisasi swasta. Tata kelola teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknologi informasi sehingga dapat mencapai nilai yang diinginkan. Perencanaan hingga implementasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur agar teknologi informasi yang ada dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat. Era digitalisasi menuntut pemerintah dan organisasi untuk menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aspek, seperti mengelola data hingga mengambil keputusan. Pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola teknologi informasi. Teknologi informasi yang ada harus bisa menunjang berbagai keperluan masyarakat, sehingga masyarakat merasa percaya dan aman dalam menggunakan teknologi di kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap jika seluruh pemaparan yang ada mampu memberikan pengetahuan dan dampak positif bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.